Selamat pagi Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Vincentius Martia Dinata Erdito. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dalam program studi PPG dalam jabatan tahun 2023 bat 1. Dengan nomor peserta PPG 2533 74 11 00020 dan nomor induk mahasiswa PPG 23 10 5218. Pada pagi ini saya akan memvideokan video pembelajaran saya bersama siswa-siswi saya di SMPK Kolese Santo Yusuf I Malang. Semoga berkenan dan memberi inspirasi. Selamat pagi. Yuk. Siap, gerak. Kita depan, gerak. Gerak. Stand up. Give breathing. Good morning. Have a seat. Before we start our lesson, prepare your book, your handphone. I need your handphone. Okay. Baik, bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya? Sehat. Oke, hari ini anak-anak kita akan pelajaran untuk pelajaran agama ya. Kelas 7 semester 1 capaian pembelajaran 1. Melanjutkan pembelajaran yang lalu, aku Citra Allah yang unik. Hari ini materinya tentang kemampuanku terbatas. Oke. Sebelum kita mulai, kita salam dulu ya. Salam smart. Bisa? Oke, semangat ya. Oke. Salam smart. Kosayu 1, smart. Oke, semoga saleh, mandiri, jujur, terpelajar itu jadi capaian kita untuk Anda 3 tahun mendatang ya. Jadi Anda akan dididik secara karakter menjadi orang pandai tapi juga saleh, punya karakter jujur dan mandiri. Oke, baik. Sekarang saya mengajukan pertanyaan anak-anak ya sebelum kita masuk ke kemampuanku terbatas. Caranya begini, kalau Anda setuju, Anda tinggal tepuk begini. Yes. Ya Pak, 1, 2, 3. Yes. Kalau Anda tidak setuju, oh my God. Atau oh no, boleh ya. Itu kalau Anda tidak setuju ya. Pertanyaan pertama, nanti kalau saya sudah bilang jawab, lalu kamu jawab sesuai dengan keyakinanmu. Kalau nggak yakin, ya yakin aja. Mau salah mau benar terserah. Saya ini tidak masuk penilaian, tetapi setidaknya kamu memahami apa yang saya tanyakan. Oke. Ketika Anda melihat orang tidak mempunyai kaki, apakah itu sebuah keterbatasan fisik? Yes. Oke. Ketika Anda melihat anak malas belajar, apakah itu sebuah keterbatasan psikis? Oh, no, pintar. Siapa ini? Oh yes, ada yang bingung. Ada yang bingung ya. Oke. Ketika kita berhadapan dengan sebuah keterbatasan, maka kita harus belajar dari orang lain tanpa malu
kalau bisa memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Silakan dijawab. Segala cara ya. Oh no. Ada yang bingung, oh yes oh no ya. Baik. Tapi setidaknya dari sini kalian sudah memahami apa itu sebenarnya keterbatasan ya. Jadi keterbatasan itu ada apa aja sih? Keterbatasan fisik ya, psikis, contohnya ekonomi apa? Miskin ya. Atau keterbatasan mental apa? Autis ya. Keterbatasan budaya apa? Keterbatasan budaya. Misalnya anak perempuan disuruh nikah muda, dipaksa menikah muda. Itu contoh ya, contoh keterbatasan. Baik, tapi kita akan melihat dari sisi, silakan lihat ke depan saja yang duduk di sini, kursinya boleh dibalik. Kevin boleh membalik kursi ya. Oke. Kalau kita sudah melihat apa macam-macam keunikan ya yang dimiliki manusia, sekarang kita akan melihat bagaimana sih sikap kita menghadapi keterbatasan. Jadi kalau yang lalu kita sudah melihat, oh ternyata keterbatasan itu macam-macam ini ya. Sekarang kita akan melihat sikapnya bagaimana sih kalau kita punya keterbatasan. Karena nggak semua orang punya kemampuan menyikapi keterbatasan dengan baik. Ya, ada yang bersikap berbeda ya. Ini pelajaran bermakna apa supaya kita punya sikap yang tepat ya menyikapi keterbatasan itu ya. Oke, sebelum mulai kita doa dulu. Siapa pimpin doa? Oke, Tisa silakan maju ya. Sikap doa yang baik anak-anak. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran, yaitu pelajaran agama. Semoga berjalan dengan lancar dan semoga materi yang telah dijelaskan oleh Pak Tata bisa masuk ke dalam pikiran kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tisa ya. Lain kali yang lain boleh pimpin doa ya. Oke. Kita sudah berdoa supaya ini. Gambar yang kiri itu apa? Malu. Tidak? Yang sana? Kira-kira kamu pernah maju ke sini kan? Di mana? Di gambar yang mana Anda? kanan. Ya kadang di kanan mana? Kanan saya atau kanan Anda? Yang mana? Yang sini atau yang sini? Kadang di sini, ada juga yang di sana. Ada di tengah-tengah. Ya kadang malu, kadang ya percaya diri. Tergantung kita ya. Ya tergantung. Nah, apakah kalian pernah merasa tidak percaya diri atau merasa tidak sehebat orang lain? Itu pasti. Ya. Kita ini karena mata kita ngelihat orang, bisa merasakan orang lain, maka kita juga kadang merasakan rasa itu ya. Itu hal yang wajar, tapi bagaimana kita akan harus menyikapinya. Nah ini sama-sama penyandang disabilitas itu apa sih? Punya keterbatasan ya, disabilitas ya, disable. Able itu kan mampu, dis itu neglection ya, meneglasi, menyangkal, maka ketidakmampuan. Bisa dalam hal fisik, bisa dalam hal yang lain. Ya, oke. Di sini adalah gambaran apa ini? Kamu kenal dengan nama ini apa? Paragame ya. Jadi olimpiade untuk penyandang disabilitas ya. Apa bedanya yang di sini dengan di sana? Gambar ini. Gimana? Hansen, Yang di kiri itu kalau pas mereka mengalami disabilitas, mereka itu mau berusaha lebih berguna itu loh. Oke, yang sebelah kanan pasrah. Pasrah dan meminta-minta ya. Oke. Siapa punya pendapat lain? Oke, sebentar, Alia. Keterbatasan fisik yang
Yang sebelah kiri itu keterbatasan fisik, sebelah kanan keterbatasan ekonomi. Bisa jadi matanya sangat jeli karena mungkin hanya keterbatasan ekonomi lalu dia memakai keterbatasan fisik sebagai alasan. Bisa ya? Oke. Ada lain? Oke, baik. Ini contoh orang yang kadang menyerah pada kelemahan. Ya. Lalu ada orang yang merasa Tuhan tidak adil, entah karena kita berada dalam situasi yang tidak nyaman, dalam keluarga yang maaf mungkin broken atau not good ya, not good enough, tapi kita merasa diri, wah ini Tuhan gak adil ini. Ya. Bisa jadi seperti itu anak-anak, keterbatasan itu bisa terjadi seperti itu. Tapi apakah benar Tuhan itu tidak adil? Menjadi sebuah pertanyaan. Di dalam keterbatasan selalu ada sisi kebaikan di baliknya. Nah, itu ya. Alur pembelajaran kita pada hari ini kita akan melihat video dari YouTube ya untuk berusaha mengidentifikasi sikap menerima keterbatasan. Kita melihat permasalahan dari video tersebut, lalu kita menjawab di Mentimeter. Nanti siapkan handphonenya, scan QR code ya, QR code. Jangan QR yang bayar ya. Lalu peserta didik dapat menjelaskan sikap pendukung melalui pengalaman orang lain. Ya, di belakang saya berikan artikel, tapi nanti juga bisa kita lihat artikel di televisi sini. Ya. Lalu kita akan lihat pesan kitab suci dalam Lukas bab 5 dan Yeremia bab 1 untuk menggali bagaimana sikap beriman menyikapi keterbatasannya. Dan terakhir kita akan mencoba membuat komitmen diri sebagai wujud kesimpulan analisis sikap ya. Dan kita bikin doa singkat lalu dipresentasikan. Nanti pakai aplikasi Canva. Bisa toh? Handphonenya support enggak untuk Canva? Oke, baik. Kita akan memulai pelajaran. Siapkan diri dulu, handphone disiapkan, lalu catatan disiapkan, alat tulis disiapkan. Akan melihat satu video, judulnya Everyone is Number One. Ini lagu, video klip lagu. Tetapi isinya bagus. Ya, isinya bagus. Kita lihat ya.
这个是人生的一部分。跌倒，要真的是成长必须要走的路。以前我和他一样，现在我和你一样。意外就是这么和你自己都意想不到下才会发生。所以，只要怪别人，都不要怪自己。Ya, hai. Ya ini film ini ada lanjutannya. Tapi kita melihat dari sisi ini dulu ya. Dari satu sisi ini ya. Menangkap apa pesannya? Ya, oke. Kita lihat ya sekarang. Coba Anda buka Mentimeter ini. Palsu, ya, marah-marah. Apa yang dialami tokoh ya? Waduh, stres. Apa yang dialami tokohnya ya? Depresi, pemabuk. Udah jawabannya. Ya, jawaban paling banyak itu kecelakaan tidak memiliki kaki ya. Kakinya harus diamputasi, apa diamputasi? Dipotong ya. Yang dipotong kakinya. Kalau kepalanya yang sakit, diamputasi apanya? Iya, kepalanya diamputasi, mati toh yo. Apa sih? Oke ya, disabilitas, merasa dirinya gagal, tidak bahagia. Ya, ini beberapa jawaban. Overdosis. Adakah overdosis? Oke ya. Kita lihat bagaimana sikapnya menghadapi keterbatasan. Melihat berita, minum-minum. Oh, ini masih 2 respon ini ya. Respondernya masih belum masuk. Melawan kenyataan. Mabuk, nangis, marah. Apa ini? Menyalahkan orang lain. Ya. Marah itu paling banyak itu tulisannya tuh ya. Marah-marah, marah kesal, melawan kenyataan. Menyerah, ya. Minum-minum. Ada loh orang yang stres itu enggak minum-minum, makan-makan ada. Makan aja ya. Oh iya betul. Iya sih. Ya, teman saya ada yang begitu itu. Marah, stres, makan mulu ya. Makan mulu ya. Ada yang marah-marah, ada yang minum-minum ya. Kalau minum air biasa enggak apa-apa. Kalau minum air keras ya lumayan ya. Minum air beralkohol itu yang enggak boleh ya. Air keras jangan diminum. Nggak bisa diminum soalnya keras ya. Marah, kesal, menyalahkan diri sendiri. Oh ya, ini jawabannya putus asa. Ya. Ini sikapnya. Oke, masih terus berlanjut. Apa akibat sikap tokoh tersebut terhadap hidupnya ya?
Nah, kita masih melihat waiting for respon. Tadi 62 respon ya, respondernya masuk. Kok bisa 62, jumlahnya berapa tuh ya? Oh, multiple respon ya, mungkin karena multiple respon. Oke. Seperti itu ya. Apa sih akibatnya? Dirinya malah terjatuh, hidupnya hancur, putus asa ya. Tidak bahagia. Ya. Oh, ternyata orang yang nggak nerima keterbatasannya itu bisa tidak bahagia ya. Apa? Apa nyeselin itu? Oh, menyesal ya. Menyesal ya. Sia-sia. Oke, baik. Ini adalah jawaban dari Anda ya anak-anak ya. Terima kasih sudah mengirimkan jawaban di Mentimeter. Oke, nanti saya lihat. Sekarang mari kita melihat bahwa ternyata sikapnya seperti itu. Baik, Anda saya minta untuk membuat grup karena Anda sudah dalam tempat duduk. Mau grupnya tempat duduk ini ataukah mau lain? Tempat duduk ya, jadi teman satu tempat duduk. Ada yang 6, ada yang 4. Ya, minimal 4. Oke. Kita akan membaca kisah tentang tokoh dunia ya. Di belakang itu, di papan tulis itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tokoh. Anda boleh melihat 5 tokoh itu, atau ini dari lembaran sains juga ada ya. Boleh dilihat tokohnya. Urutannya begini. Ini urutannya begini. Albert Einstein, Agatha Christie. Oke. Kalau mau lihat di situ boleh, mau lihat di sini juga boleh. Sebentar ya. Saya perlihatkan ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Di situ boleh. Silakan berdiri, baca kisah tokohnya, lalu Anda menemukan pengalaman tokoh itu seperti apa. Lalu bagaimana dia menghadapi keterbatasannya. 2 hal itu saja. Tokoh itu pengalamannya kayak apa, lalu dia menghadapi keterbatasannya seperti apa, ya. Itu aja. Itu yang penting. Oke? Silakan. Yuk, silakan. Baik, sudah selesai diskusinya tentang Lukas, Yeremia, dan tokoh? Ya. Kelompoknya Mika milih tokoh siapa tadi? Theodore Roosevelt dan
Oh, Roosevelt dan Lewi. Oke, Tisa kelompoknya milih siapa? Helen Keller. Helen Keller dan tokoh kitab sucinya siapa? Yeremia. Yeremia. Talia kelompoknya milih apa? Agatha Christie dan Lewi. Kayla kelompoknya milih siapa? Jean Dominic Paul. Jean Dominic sama Yeremia. Oke. Kai, kelompoknya milih apa Kai? Albert Einstein dengan Yeremia. Oke. Kita akan presentasi ya. Silakan yang kelompok yang satu tunjuk dulu nanti maju. Untuk kali ini yang presentasi kelompoknya Kayla dan Kai. Oke, silakan. Kayla dulu. Ke kelompoknya Kayla dulu. Kita kasih semangat. Baik, silakan. Kita dengarkan ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Silvi, absen 18 dari kelas 8C. Nama saya Kayla, absen 12 dari kelas 8C. Nama saya Leana, absen 14 dari kelas 8C. Nama saya Katrina Herlang, nomor absen 4 dari kelas 8C. Hari ini kami akan membahas tentang karakter tokoh, maksudnya Jean Dominic Bobby dan Yeremia. Keterbatasan yang dialami adalah menderita gangguan saraf yang sangat langka yang dikenal sebagai lock-in syndrome. Kelumpuhan dari kepala sampai kaki. Bagian yang dapat bergerak hanya kelopak mata kiri saja. Cara ia mengatasi keterbatasannya, ia menulis buku The Diving Bell and Butterfly. Lalu keterbatasan yang Yeremia miliki adalah ia tidak bisa berbicara dengan pandai. Yeremia tidak bisa bicara dengan pandai ya, tapi dipakai oleh Tuhan. Lalu Jean Roosevelt tadi orang yang menderita lock-in ya, lock-in syndrome. Jadi yang bisa bergerak hanya satu kelopak matanya saja ya. Begitu ya. Ya, Pak. Tapi mereka mengatasi keterbatasannya. Mengatasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompoknya Kayla. Nanti hasilnya bisa ditaruh di classroom ya. Oke. Silakan ya. Oke, sekarang kelompoknya Kai. Mari silakan maju Kai. Oke, siapa presentasi dulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Jovian dari kelas 8C absen Cuci ya. 7C absen 11. Langsung. Nah, Albert Einstein memiliki kekurangan pada dirinya, yaitu sejak kecil Einstein menderita berbagai kelainan, namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Berkat bantuan dua temannya membantu mengembangkan ketertarikan Einstein. Lalu pamannya memberikan usulan dan buku tentang sains dan matematika yang membuat Einstein terus belajar hingga terkenal sebagai ilmuwan terbesar abad ke-20. Yeremia memiliki kekurangan tidak pandai berbicara di depan umum. Setelah itu Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Itulah yang membuat Yeremia pandai berbicara. Yeremia setelah itu Yeremia Ya itu bacaan apa? Lalu Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan bagimu. Oke. Berarti tadi tokohnya siapa tadi? Albert Einstein. Siapa yang nggak tahu Albert Einstein? Itu tokoh luar biasa ya. Kekurangannya apa dia? Dia memiliki Disleksia dan itu punya penyakit di otaknya. penyakit di otaknya. Tetapi dia mampu berkembang ya, dalam bidang sains ya. Bahkan jadi tokoh besar di bidang sains ya. Oke. Sekarang kan Yeremia orang yang tidak bisa berbicara
artinya pemalu ya. Artinya dia bisa bicara, cuman pemalu. Ya, oke. Siapa yang membahas? Terima kasih. Nah, silakan duduk. Siapa yang membahas tentang Lewi? Oke, Lewi itu gimana, Roy? Lewi itu adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai, lalu Dia diajak Yesus untuk bertobat. diajak Yesus untuk bertobat. Lalu, Oh ya, ke perjamuan, terus apa pemungut cukainya itu diajak bertobat sama Yesus gitu. Pas. Tapi dibenci sama orang-orang Farisi yang apa makan sama Yesus dan murid-muridnya sama pemungut cukai itu. Jadi dibenci gitu. Tapi apa pemungut cukainya mau bertobat. pemungut cukainya mau bertobat. Siap, pemungut cukai itu apa sih? Ya, narik pajak. Kenapa mereka dibenci? Suka korupsi. Bukan suka korupsi. Pemungut cukai kenapa dibenci oleh orang Yahudi? Karena mengasih pajaknya terlalu tinggi. Karena memberi pajak yang terlalu tinggi. Lain, ada jawaban lain? Masuk memungut pajaknya tidak masuk akal. Nah, sebenarnya gini, pemungut cukai itu sebenarnya orang Yahudi. Memungut pajak untuk penjajah Roma. Jadi dia itu seakan memeras rakyatnya sendiri. Ya, maka pemungut cukai itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang yang berdosa. Nah, kebetulan si Lewi ini ketemu Yesus. Yesus makan di rumahnya orang Lewi ini. Wah, ya Yesus jadi bahan pembicaraan. Lah kok Yesus mau, Tuhan kok mau menerima orang yang berdosa, orang yang punya keterbatasan kayak begitu ya. Tapi itulah cara Tuhan memahami dan menyelamatkan setiap orang ya, baik itu yang berdosa maupun yang tidak berdosa. Oke ya, dari tokoh-tokoh ini maupun dari kitab suci Anda mendapatkan inspirasi. Kalau saya punya keterbatasan, saya harus bagaimana? Dapat? Bisa ya? Oke, baik. Sekarang sebagai hasil akhir, anak-anak, saya meminta Anda dalam kelompok bikin saja dalam Canva, ya, dalam Canva satu komitmen diri. Komitmen itu apa sih? Ya janji pada diri sendiri. Oh, setelah ini saya akan begini. Misalnya saya lemah di dalam pembelajaran, maka saya akan, nggak apa-apa Troy, HP-nya jatuh Troy. Oh iya, ya. Saya akan lebih rajin belajar ya, misalnya seperti itu. Lalu bikin doa singkat. Kalau nggak bisa di Canva sekarang, ditulis dulu di kertas, nanti dipindah di Canva. Setelah itu Canva-nya disetor di classroom yang sudah saya sediakan. Oke? Kamu butuh waktu berapa menit atau berapa jam untuk mengerjakan Canva? 30 menit cukup, hanya nulis komitmen aja sama doa, bikin doa. Kalau usul saya lebih baik tulis komitmen dan doanya di kertas dulu, lalu nanti bikin di Canva ya. Oke, baik ya. Baik, anak-anak itu dikerjakan dulu. Silakan tulis di kertas dulu, lalu bikin doa ya. Doa tentang apa? Tentang rasa syukur bahwa Anda punya keterbatasan tapi masih punya semangat untuk berjuang. Minta berkat Tuhan biar kamu bisa berjuang. Ya. Oke, silakan ditulis dulu. Baik anak-anak, sudah ya. Kita nanti saya tunggu hasil Canva-nya hari ini ya, nanti sore maksimal ya. Kamu kirim ke Pak Tata, Canva-nya kayak apa. Lalu kita akan sumatif dulu, penutupan sebagai ini sumatif dulu. Silakan buka classroom Anda. Ya, silakan buka classroom Anda. Yang agama ya, yang kelas ini sudah judulnya kuis. Nah, judulnya kuis. Oke, tentang sumatif.
CP1, silakan Anda bekerja. Sumatif dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur dan mandiri ya. Oke, silakan bekerja. Ya, baik. Sudah dikumpulkan ya sumatifnya. Nanti saya cek, Pak Tata cek bersama dengan tugas Anda. Kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat bagi Anda ya. Baik ya. Silakan dimasukkan dulu buku-bukunya. Setelah ini pindah ke kelas mana? Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau PPKN? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke. Bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih anak-anak sudah pelajaran hari ini ya. Sama-sama. Yuk. Keep breathing. Good morning. You're welcome. Oke.